Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan di seluruh tanah air. Ini masih ada request terkait level 1 ya, katanya di ujian banyak data informasi ya, jadi minta soal latihannya. Udah saya buatkan ya. Oke, sebelum kita mulai latihan soal, kita coba berikan tips dan triknya ya. Ya dua sajalah sedikit aja. Yaitu yang pertama, tips yang pertama yang saya berikan adalah ya trik tips atau triknya pertama adalah nyontek ya, nyontek. Ya, kenapa ini nyontek? Ya, karena saya juga belum hafal semuanya ya. Jadi silakan ketika ujian gue nyontek. Siapkan contekannya. Siapkan modulnya ini ya. Nah, modulnya ini ya. Kalau bisa di print ini modulnya ini ya. Ya kalau nggak semuanya ya di bagian data informasi ya. Plus resiko mungkin ya yang belum hafal ya. Ataupun yang susah hafalinnya. Nah ini di print ini ya. Di bagian ini ya mau di print semuanya boleh. Pada bagian data informasi plus resiko juga. Nah ini beberapa halaman ya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita harus tahu posisinya ada di mana ya yang ditanyakan itu ya. Jadi apa posisi yang ditanyakan itu ada di mana gitu ya. Nah, jadi gini, eh, kita tahu kan pengadaan barang jasa itu kan ada tiga tahapan besar kan ya. Ada perencanaan kan, kemudian ada persiapan ya, dan ada pelaksanaan ya. Nah, yang mana modul kita membaginya itu ya. Jadi kan di persiapan itu ada persiapan pengadaan ya, ada persiapan pengadaan dan ada persiapan pemilihan. Nah, kemudian di pelaksanaan juga ada pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak ya. Nah, modul itu membaginya seperti ini, modul itu. Jadi kita harus modul pelatihan ya. Nah, modul membaginya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah yang ini ya. Nah, yang ini adalah modul 3 ini perencanaan ya. Perencanaan atau modul 3 itu di sini. Kemudian modul 4 pemilihan ya, ini di sini ya. Nah, proses pemilihan modul 4 ya. Kemudian modul kontrak ya di sini. Nah, ini kontrak ya. Nah, jadi perencanaan ini meliputi perencanaan yang dilakukan oleh PPK dan ya apa sampai dengan persiapan pengadaan oleh PPK. Jadi ujungnya di sini sampai dokumen persiapan pengadaan ya. Nah, cuman yang paling penting adalah di dalam modul perencanaan itu ada cerita apa saja, dalam modul pemilihan ada cerita apa saja, dalam modul kontrak itu modul 5 ada cerita apa saja. Nah, di perencanaan kan ceritanya ada cerita identifikasi kebutuhan ya, subbabnya lah. Kemudian ada penyusunan spek ya, ada penyusunan spek, kemudian harga perkiraan ya, tuh. Kemudian strategi ya, strategi dan organisasi. Nah, ini yang harus kita tahu posisi-posisinya nih. Ini soalnya tuh menanyakan apa? Menanyakan perencanaan, menanyakan pemilihan atau menanyakan kontrak. Nah, sehingga kita nyari oh, menanyakan perencanaan berarti ada di modul 3. Oh, menanyakan kontrak ada di modul 5. Langsung lihat contekannya. Nah, kemudian di perencanaan yang ditanyakan itu dalam hal proses apa? Apakah di identifikasi kebutuhan, di spesifikasi, di harga perkiraan, strategi, atau penyusunan organisasi. Nah, itu tipsnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Jadi, mari kita mulai pembahasan soalnya. Oke, kita mulai latihan soalnya ya. Ini ada 20 soal, 5 soal saya ambil kopas dari modul perencanaan ya. Kemudian 15 soal saya buat sendiri ya. Jadi untuk sesi kali ini kita latihan soal khusus untuk materi perencanaan pengadaan saja. Data dan informasi untuk materi ataupun modul perencanaan. Oke, kita mulai ya. Ini kita jangan mempermasalahkan jawabannya ya, benar atau tidaknya, ataupun ABCD-nya ya. Tapi yang paling penting ini kita mengerti ya apa yang dimaksud dan tahu contekannya ya.
Ya, karena ujian itu kan open book ya, jadi silahkan mencontek ya, silahkan melihat modul ya. Oke, nomor satu, fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem informasi merupakan definisi. Nah, ini di modul ada definisinya ya. Kita lihat modulnya. Nah, ini ada definisi informasi atau data. Nah, ini ya. Nah, ini data atau informasi. Oke, nah ini. Data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem informasi. Nah, jadi ini adalah definisi dari data ya. Nomor dua, dua pihak independen yang memiliki pengetahuan akan menghasilkan informasi yang sama, merupakan karakteristik yang membuat informasi berguna dan memiliki makna apa. Nah, ini juga kita lihat contekannya. Nah, ini karakteristik informasi ya. Ada reliable, dapat dipercaya, lengkap atau complete, timely, tepat waktu, understandable, dapat dimengerti, verifiable, dapat dibuktikan, dan accessible, dapat diakses. Nah, ini yang ditanyakan dua pihak independen, orang yang memiliki pengetahuan akan menghasilkan informasi yang sama. Berarti verifiable itu jawabannya. Jawabannya adalah nomor dua adalah verifiable ya. Dua pihak independen yang memiliki pengetahuan akan menghasilkan informasi yang sama merupakan karakteristik yang membuat informasi berguna dan memiliki nilai makna verifiable. Okay. Nomor tiga, data atau informasi dalam perencanaan pengadaan barang jasa yang dapat memberikan informasi terkait historis belanja organisasi adalah, nah kita lihat di tabel datanya, jadi historis belanja itu dari mana? Nah, kita lihat nih, histori. Nah, ini histori belanja organisasi. Histori belanja organisasi dapat dilihat dari database sirup, database SPSE, database kontrak masing-masing unit kerja. Nah, ini tiga ini untuk histori belanja organisasi. Itu kan yang ditanyakan ya. Jadi histori belanja itu ada di sirup, ada di SPSE ya. Nah, sirup untuk rencana pengadaan. Kalau SPSE itu untuk realisasi pemilihan. Kemudian database kontrak dari masing-masing unit kerja. Tambah database proses pemilihan, realisasi pengadaan di SPSE, pemilihan di LPSE. Nah, ini LPSE itu lembaganya ya. Oke. Kemudian nomor B, database rencana pengadaan di sirup, database realisasi pengadaan di e-katalog. Nah, katalog bukan realisasi ya. Oke. Kemudian C, rencana pengadaan di PMFP salah juga, realisasi pengadaan di SPSE salah juga, database kontrak bukan di AMEL, database pemilihan di SPSE. Oke. Database rencana pengadaan di sirup, database realisasi pengadaan di SPSE, database kontrak di katalog bukan ya. Ini yang A namanya ya, yang A, ya ini paling dekat A ini ya, yang paling dekat A ini. Oke. Ya, yang paling tepat sini sebetulnya ini. Nah, ini database rencana pengadaan di sirup, SPSE itu proses pemilihan, kemudian database kontrak di masing-masing organisasi. Oke, itu histori belanja ya. Nomor 4, data informasi yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan peristiwa kegiatan merupakan data informasi berkala atau time series. Nah, ini ya, tren ya. Nomor A jawabannya. Bukan cross section, bukan time series atau informasi rutin. Ini kok hampir sama nih, yang C hampir sama, kita lihat. Kita cek dulu di modul ya. Nah, data informasi berkala time series, dari waktu berkala time series. Berarti yang betul adalah A ya, bukan bertahap ya. Berkala time series. Nomor 5, data terkait perencanaan pengadaan dapat berasal dari banyak sumber dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Oleh karena itu, data perlu dikumpulkan terlebih dahulu dengan cara, ini silakan lihat di modul ya. Ini tahapannya mulai dari pengumpulan data, siapa, dan frekuensinya ya. Oke, kita lihat di sini. Nah ini kan kalau lihat dari subbabnya kan. Nah, pertama
sumber datanya, frekuensinya. Nah, yang C ini baru siapa ini? Yang pertama adalah sumber datanya, internal atau eksternal, frekuensi, baru terakhir siapa? Ya, yang benar adalah C ya, eh, metode, maaf, yang C, metode pengumpulan data, siapa, dan frekuensi ya. Nomor 6, dalam melakukan kebutuhan barang jasa, inventarisasi kebutuhan barang jasa yang diperlukan untuk KLPD untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan data barang jasa yang telah dimiliki atau dikuasai ya, yang bersumber dari, nah ini barang jasa yang dimiliki, yang tersedia dikuasai itu sumbernya dari SIMAK BMN ataupun SIMDA BMD ya. Jadi kalau kita bahas pertama, aplikasi Sirup. Sirup itu sistem informasi rencana pengadaan. Nah, ini isinya berisi perencanaan pengadaan. Kalau SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, ini berisi pemilihan penyedia. Kalau SIKAP, sistem informasi kinerja penyedia, ini berisi data penyedia. Ya, kemudian kita lihat di Google, tadi sudah saya lihat. Nah, ini sistem informasi manajemen dan akuntansi keuangan milik negara. Sistem informasi manajemen dan akuntansi keuangan barang milik negara, SIMAK BMN. Kalau SIMDA, sistem informasi manajemen daerah, barang milik daerah. Itu singkatannya. Ya. Nah, kemudian kalau e-katalog itu daftar barang-barang yang sudah tayang dalam katalog elektronik untuk e-purchasing ya, toko daring juga sama. Nah, kalau SIPD adalah sistem informasi pembangunan daerah. Nah, ini berisi perencanaan anggaran ya untuk di daerah ya. Kemudian kalau Sakti ini untuk penganggaran di kementerian atau lembaga ya. Nah, kalau Sakti singkatannya adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Nah, ini untuk pengelolaan keuangan ya, anggaran di kementerian atau lembaga ya. Itu. Nah, kalau data barang jasa, nah, data barang ya atau jasa yang telah dimiliki ya itu ada di SIMAK BMN ataupun SIMDA BMD ya. Oke. Nomor 7, dalam kegiatan identifikasi kebutuhan barang jasa yang dibutuhkan KLPD, pengelola pengadaan dapat membantu membuat identifikasi kebutuhan ya, dapat mengetahui pelaku usaha yang dapat memiliki kebutuhan barang jasa yang akan diadakan dari hasil pemilihan penyedia. Nah, ini data pelaku usaha dari hasil pemilihan penyedia ada di mana? Data pelaku usaha atau penyedia tersebut dapat diperoleh tentunya dari SPSE ya, dari SPSE kita lihat ya. Aplikasi Sirup dan SPSE, SPSE-nya betul, Sirupnya itu perencanaan. Nah, yang benar adalah B ini, isian SIKAP ya. SIKAP itu adalah sistem informasi kinerja penyedia. Nah, ini berisi data-data penyedia dan aplikasi SPSE. Kalau SIMAK BMN, SIMDA BMD ini untuk barang jasa yang sudah dimiliki ya. Oke. Kemudian e-katalog toko daring itu untuk belanja barang-barang yang sudah tayang di katalog elektronik atau toko daring. SPD Sakti untuk penganggaran ya. Nomor 8, untuk membuat identifikasi kebutuhan yang tepat, salah satu analisis yang digunakan adalah dengan melihat data realisasi anggaran belanja pengadaan barang jasa pada tahun sebelumnya. Data realisasi anggaran dapat diperoleh dari penyerapan anggaran, mengenai PRPD, mengenai LKPP, BPK, atau BPKP. Saya lupa ini, kita lihat contekannya ya, realisasi anggaran itu kita lihat. Nah, kita lihat realisasi anggaran ada di mana nih? Nah, ini. Nah, realisasi anggaran ada di dokumen laporan penyerapan, SIMONEP ya. Nah, berarti ada di dokumen penyerapan anggaran masing-masing. A nih. Kemudian nomor 9, sumber data yang dapat digunakan untuk menyusun spesifikasi diperoleh dari internal atau eksternal. Data yang untuk menyusun spesifikasi yang bersumber dari internal adalah, nah kita lihat spesifikasi ya, spesifikasi nih, nah, eksternal, internal dari mana? Internalnya adalah dari mana nih? Nah, yang internal spesifikasi dokumen spek teknis dari pengguna atau konsultan perencana. Nah, ini ya.
Ini berarti dari eh, dokumen pengguna atau konsultan perencana ya. D. Nomor 10. Indeks harga BPS, keuangan, inflasi sebelumnya, dan suku bunga pinjaman tahun berjalan merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam tahap perencanaan untuk menyusun apa nih? Kita lihat indeks BPS, kalau nggak salah harga perkiraan sih. Nah, ini termasuk dalam harga perkiraan pada jenis informasi parameter keuangan. Nah, ini indeks harga BPS. Ini indeks harga BPS. Ya, berarti jawabannya ini adalah perkiraan harga ya. Perkiraan harga. Ya. 11. PPK dalam menyusun perkiraan harga memerlukan jenis informasi harga perkiraan sejenis yang dapat diperoleh dari data berikut itu kecuali. Nah, ini harga perkiraan sejenis ya. Kita lihat datanya dari mana. Nah, ini masih di perkiraan harga kan, perkiraan harga, harga perkiraan sejenis. Database nilai kontrak sejenis, database harga penawaran ya. Terus dokumentasi komponen biaya untuk pekerja sejenis. Nah, ini kecuali ya. Nah, berarti kecualinya mana nih? Ya ini sirup ya, kalau sirup perencanaan ya. Kalau sirup itu perencanaan, bukan pelaksanaan ya. Tadi sirup itu adalah sistem informasi rencana pengadaan. Jadi kecualinya adalah yang E ini ya, yang E. Oke. Nomor 12, jenis informasi histori belanja organisasi dapat diperoleh dari sirup SPSE database kontrak. Jenis informasi ini digunakan dalam tahapan perencanaan pada proses kegiatan berikut ini. Kecuali yang mana nih yang tidak butuh histori belanja. Nah, ya. Spesifikasi ini tidak butuh ya, jawabannya A ini ya. Yang B, perkiraan harga butuh, dari kebutuhan butuh, strategi pengadaan butuh, organisasi pengadaan butuh. Nah, kita lihat nih di contekannya ya. Nah, mulai dari identifikasi kebutuhan, nah ini sebutnya ada histori belanja ya. Udah spek nggak ada histori belanja nih. Spek. Ya memang spek tidak perlu histori belanja ya. Perkiraan harga pasti ya kita harus tahu ya harga-harga sebelumnya berapa. Nah, ini dari harga perkiraan sejenis lah ya. Udah strategi pengadaan ada histori belanja. Kemudian di organisasi juga ada histori belanja ya. Yang nomor 12 ini adalah spesifikasi. Di dalam spesifikasi kita tidak memerlukan histori belanja. Oke. 13. Jenis informasi rencana pengadaan dibutuhkan sebagai bahan dalam menyusun strategi pengadaan suatu organisasi. Data terkait rencana pengadaan pasti disirup ya. Rencana pengadaan adalah disirup, sistem rencana pengadaan. Kalau SPSE ini untuk pemilihan penyedia, ya. AMEL untuk monitoring, aplikasi monitoring evaluasi lokal ya. 14. Jenis informasi kategorisasi barang jasa, kategori barang jasa ya. Ya, KBLI, KBKI dibutuhkan sebagai bahan dalam beberapa proses pelaksanaan perencanaan pengadaan. Jadi di dalam perencanaan itu proses-prosesnya ada yang sama kebutuhannya. Kayak tadi data apa SPSE, sirup, itu ada beberapa duplikasi ya, ada proses yang sama. Dan juga untuk apa kategorisasi ini dibutuhkan di mana gitu kan? Apakah di spek dan perkiraan harga, apakah identifikasi kebutuhan dari pengadaan, organisasi dan SDM, rancangan kontrak itu apa? Nah, kita lihat yang memerlukan eh, kategorisasi barang jasa. Nah, kita contekannya yang butuh kategorisasi apa saja. Nah, ini di identifikasi kebutuhan ada nih kategorisasi ya, kategorisasi. Kemudian di spesifikasi ada nggak nih? Spesifikasi nggak ada. Perkiraan harga juga tidak ada ya. Nah, kalau di strategi, strategi ada nih. Nah, berarti di identifikasi dan di strategi ya. Nah, jawabannya adalah identifikasi kebutuhan dan strategi pengadaan. Yang lebih mudah sih kalau pakai mind map ya. Kalau pakai mind map kelihatan di sini secara global ya. Nah, ini kan secara keseluruhan. Nah, di mind map bisa kelihatan keseluruhan. Oh, yang perlu kategorisasi itu, nah ini kan di identifikasi ada kategorisasi. Kemudian di spesifikasi nggak ada. Di harga perkiraan tidak ada kategorisasi. Di strategi ini ada kategorisasi. Nah ini. Ya. Oke. Nomor 15. Dokumentasi perhitungan analisis beban kerja
diperlukan untuk merumuskan salah satu proses komponen dalam perencanaan pengadaan yaitu beban kerja. Beban kerja itu kita lihat beban kerja itu ada di organisasi pengadaan ya. Berarti ini jawabannya adalah proses komponen dalam perencanaan yaitu pada organisasi pengadaan. Spek teknis tidak butuh beban kerja, perkiraan harga tidak butuh beban kerja, identifikasi kebutuhan tidak, strategi juga tidak. Ya. 16. Data informasi yang dibutuhkan dalam proses komponen strategi pengadaan dan identifikasi kebutuhan pada tahapan perencanaan adalah kecuali. Nah, mana yang tidak ada di strategi pengadaan dan tidak ada di identifikasi kebutuhan. Jadi memang untuk strategi pengadaan dan identifikasi kebutuhan mirip-mirip nih ya, kita lihat nih. Di identifikasi kebutuhan, ada rencana kegiatan, ada histori, ada database, BMN, ada pelaku usaha, ada realisasi dan kategorisasi. Di di strategi itu mirip nih. Nah, di strategi ada rencana kegiatan, ada histori, ada rencana pengadaan, kategorisasi, realisasi anggaran mirip. Ya, kita lihat di mind map lah. Kita mind map lagi nih. Nah, kalau kita sandingkan antara identifikasi kebutuhan dengan strategi mirip tuh kan. Nah, ini kan. Nah, ada rencana kegiatan sama, histori ada, BMN ada ya, rencana kegiatan, realisasi. Nah, mirip ini, mirip memang. Kecuali apa ya? Nah, yang tidak ada pasti regulasi kelembagaan. Karena regulasi kelembagaan ini untuk organisasi ya, untuk organisasi, ya kan? Eh, ini organisasi butuhnya beban kerja, histori anggaran, dan regulasi. Nah, regulasi ini ada di organisasi. Oke. Kemudian 17, jenis organisasi yang dibutuhkan pada proses penyusunan organisasi pengadaan. Yang dibutuhkan juga dalam strategi. Nah, mana yang ada di organisasi dan ada di strategi ya. Kita lihat sini. Nah, di organisasi kan ada regulasi, ada referensi, ada beban histori ini kemungkinannya ada histori ini. Nah, strategi. Kita lihat di strategi ada histori nggak? Strategi. Strategi ada histori ini. Nah, histori belanja ya. Jawabannya adalah histori belanja ya. Oke. 18. Jenis informasi histori belanja dibutuhkan pada tahapan perencanaan pengadaan dalam proses berikut kecuali. Nah, histori belanja ada di mana saja? Histori belanja kecuali di spek ya. Spek tidak butuh histori belanja. Di perkiraan harga ada, kita lihat. Udah cepat ke mind map lagi lah ya. Di identifikasi kebutuhan ada histori belanja ya. Di perkiraan harga ada histori belanja, tapi ya memang di modul tidak dieksplisitkan ya, tapi ya butuh lah sebetulnya sih untuk melihat harga sebelumnya ya. Di strategi pengadaan ada histori belanja ya. Nah, di organisasi juga ada histori belanja. Kecuali di spek, ya di spek ini tidak ada histori belanja di spek ya. Tuh, berarti histori belanja itu ada di perkiraan harga, ada di identifikasi kebutuhan, ada di strategi pengadaan, ada di organisasi pengadaan, tapi tidak ada di spesifikasi ya. 19. Informasi biaya harga satuan dalam penyusunan perkiraan harga dapat diperoleh dari sumber data berikut ini kecuali. Nah, ini di harga perkiraan ya, jadi harus tahu posisi nih. Ini di perkiraan harga terkait biaya harga satuan. Nah, ini kecuali. Kita lihat di sini di harga perkiraan, mana harga perkiraan ya. Harga perkiraan tadi informasi apa biaya. Nah, dapat dari mana? Nah, ini nih. Informasi biaya atau harga satuan, informasi biaya atau harga satuan. Mana nih? Nah, ini informasi biaya harga satuan ya kan. Bisa dari standar resmi, BPS, asosiasi, website komunitas. Nah, ini kecuali organisasi pengadaan ya. Terakhir 20. Database barang milik negara yang terperoleh dari SIMAK BMN ya, SIMDA BMD diperlukan dalam proses identifikasi kebutuhan dan penyusunan strategi pengadaan. Hal ini dalam tahapan, ya tentunya dalam tahapan perencanaan pengadaan ya, sesuai bahasan kita ya. Itu ya. Ini jawabannya sebetulnya sudah ada titiknya ini di pilihan ya, saya sengaja ya. Ya biar mudah juga ya. Bukan masalah tidak profesional apa ya, ada komentar, wah ini jawabannya ada di titiknya, ya biar mempermudah lah, ini bukan masalah jawabannya, tapi masalah kita mengerti, masalah kita
tahu cara menjawabnya dan tentunya mudah-mudahan dengan setelah tahu dari melihat modulnya kita bisa mengerti ya. Itu bukan masalah jawabannya ada di mana ya ini ya. Itu pun di dalam buku yang apa? Buku yang saya jual di Tokopedia ya ini. Nah, buku ini buku Perpres ya ini juga banyak yang bertanya saya lupa belum dijelaskan di informasi di bukunya ya. Jadi jawabannya memang di pilihan yang ada titiknya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini kan. Nah, ini kan ada titiknya nih. Sorry, maaf. Nah, ini. Nah, ujungnya ada titiknya ya. Oke. Nanti untuk apa percetakan berikutnya nanti ada penjelasannya. Mohon maaf ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.